selamat pagi semuanya teman-teman, semua yang berbahagia. Semoga pada hari ini kita semua masih bisa diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Nur Amin. Saya ingin membagikan sedikit tentang bagaimana cara kita mendapatkan penghasilan. Nah, menurut buku-buku yang pernah saya baca bahwa ada 3 cara kita mendapatkan penghasilan. Yang pertama adalah dengan cara kita aktif income. Nah, yang kedua dengan cara passive income, dan yang ketiga dengan cara portfolio income. Nah, saya akan terangkan satu persatu dari awal, apa itu passive income, apa itu active income, dan apa itu portfolio income. Yang pertama adalah active income. Maksudnya gimana? Active income adalah ketika kita bekerja, kita mendapat penghasilan. Contoh yang paling simpel, jika Anda seorang pekerja, misal pekerja sopir atau pekerja bangunan atau pekerja apapun, nah itu Anda akan mendapatkan penghasilan saat Anda itu bekerja. Nah, jadi saat Anda bekerja itu akan mendapatkan penghasilan. Tapi risikonya apa? Ketika Anda tidak bekerja, Anda tidak dapatkan penghasilan. Itu yang pertama. Jadi seperti toko-toko ya, misalkan di karyawan atau mungkin masih ikut orang dan sebagainya, itu adalah namanya active income. Nah, nanti Bapak Ibu yang menilai sendiri, kira-kira saya itu pekerjaan kita itu sudah bagaimana, itu nanti Bapak Ibu yang akan menilai. Itu active income. Nah, ada cara yang kedua, yaitu dengan cara passive income. Artinya apa? Kita mendapatkan penghasilan dari sesuatu yang telah kita bentuk sebelumnya, biasanya gitu. Contoh, kita mungkin bekerja, seperti kita membuat suatu usaha, akhirnya usaha itu jalan, akhirnya kita kelola. Nah, akhirnya setelah terbentuk itu menjadi sebuah organisasi usaha, kita sudah berhenti bekerja mungkin, tetapi kita masih dapat mendapatkan penghasilan. Nah, ini biasa yang dipakai oleh orang-orang yang bekerja di multi level ya, multi level marketing, itu dengan cara seperti ini. Mereka mungkin di awal harus kerja keras, membangun jaringan. Setelah jaringan terbentuk, akhirnya tanpa bekerja pun mereka mendapatkan passive income. Jadi banyak contoh ya. Contoh misalkan gini, saya mempunyai usaha. Nah, usaha saya sudah saya jalankan 1, 2 tahun, 3 tahun berjalan, dan akhirnya setelah kita kelola dengan baik, dengan sistem yang autopilot, kita bina SDM dan sebagainya, akhirnya bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, yaitu kita bisa mendapatkan passive income. Tapi ini juga berisiko. Memang kalau kita lihat, kalau kita ingin mempunyai suatu usaha yang itu bisa mendatangkan passive income, kita harus berjuang. Beda dengan mereka yang mendapatkan passive income ya, itu karena mereka dapat warisan. Contoh gini, ada satu perusahaan misalnya gudang garam itu, jadi yang pendirinya pertama sudah meninggal pun anak dan cucunya masih mendapatkan passive income. Karena apa? Karena mereka sudah orang tuanya sudah membentuk suatu usaha itu menjadi usahanya besar, akhirnya autopilot tanpa autopilot tanpa ada seorang owner pun berada di situ, sudah jadi passive income. Sebenarnya banyak sih, saya juga banyak teman-teman yang dulunya mengawali merintis usaha dari kecil sehingga akhirnya mereka mendapatkan penghasilan dari passive income. Saya pun juga gitu. Saya berharap nanti suatu saat usaha saya juga bagaimana saya berusaha itu bisa mendatangkan passive income. Di saat saya tua mungkin
bagaimana usaha kita itu bisa terus mendapatkan penghasilan tanpa adanya mungkin tanpa adanya saya atau owner ya itu. Jadi itu. Nah, kadang-kadang kalau kita melihat banyak sekali usaha yang kelihatannya itu bisa pasti income, tapi ternyata tidak bisa, itu banyak. Bahkan kita pun juga sering karena kita sering saya sering melalang buana di suatu usaha, berganti-ganti usaha yang semuanya memang seperti itu. Niat kita memang kita nanti suatu saat akan mendapat passive income, tetapi ternyata setelah berjalannya waktu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya usaha yang kita bentuk mungkin ada hambatan ya dari peraturan pemerintah atau apapun, akhirnya tidak bisa di passive income. Contoh saya pada tahun 2000 berapa ya 2006 2007 itu pernah mendirikan satu perusahaan, yaitu pabrik rokok. Nah, awal 1 tahun 2 tahun berjalan dengan lancar, karena ternyata saya membuat rokok itu ternyata dalam kategori istilahnya dulu masih murah ya, bandrol masih murah, perizinan masih enak, masih murah, gampang. Lah ternyata ada mungkin kebijakan pemerintah yang entah itu bagaimana, akhirnya pemerintah memberi kebijakan yang baru tentang tarif cukai rokok, sehingga rokok yang per pak itu dulu bandrolnya harganya cuma Rp250 dinaikkan menjadi Rp1.700. Padahal saya waktu itu jualan rokok masih eceran harga Rp2.000 ya. Ternyata karena bandrolnya saja sudah naik jadi Rp1.700, akhirnya ya terpaksa kami tutup. Karena apa? Tidak sesuai, sudah kita jual harga dengan harga Rp4.000 sudah tidak laku, karena banyak perusahaan besar yang pada saat itu mungkin merasa tersaingi, akhirnya mereka mengeluarkan rokok yang seharga Rp2.000 tetapi rasanya seperti harga Rp5.000 pada waktu sebelumnya. Akhirnya apa? Perusahaan-perusahaan kecil yang waktu itu ya, saya punya teman di daerah Blitar ini ada sekitar 160 pabrik rokok, akhirnya semua gulung tikar ya itu. Jadi teman-teman semua juga rugi. Nah itu. Nah, kadang seperti itu, usaha pun juga seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus tahu jeli bagaimana kita mendapatkan penghasilan dari passive income itu gimana kita bentuk benar-benar. Makanya kalau yang lebih enak adalah usaha yang belum banyak kompetitor. Jadi kita bisa men-setting kita mendapatkan usaha itu bisa jalan, bisa kita kelola dengan baik, yaitu. Jadi masih banyak peluang sebenarnya ya, masih banyak peluang yang sekiranya itu bisa mendatangkan passive income. Contoh sekarang pun juga banyak itu yang ikut multi level sejak dulu, seperti multi level yang sudah lama puluhan tahun sekarang tetap masih eksis. Ternyata saya tanya ketemu leader ya masih jalan juga. Mereka pun bahkan sekarang ada yang hanya duduk di rumah sudah mendapatkan penghasilan. Contoh itu. Nah, itu yang pertama ya tadi ya. Pertama adalah passive income dengan cara kita bekerja. Yang kedua adalah active income ya, maaf. Pertama adalah active income dengan cara kita aktif bekerja. Yang kedua adalah passive income, yaitu dengan cara kita mendapatkan penghasilan tanpa kita harus bekerja. Nah, ada yang ketiga yaitu cara portofolio income. Nah, ini yang kadang-kadang banyak orang yang nggak tahu. Contoh, pada saat ini mungkin Bapak Ibu beli tanah seharga 1M atau ruko yang seharga 1M pada saat ini tahun 2020. Nah, ternyata pada tahun 2025 tanah Bapak Ibu atau ruko Bapak Ibu itu menjadi naik. Oh, ternyata di harga tahun 2005 tanah itu menjadi yang dulunya 1M menjadi 2M. Yang dulunya 1M menjadi 3M. Tanah juga gitu, yang dulunya 1M menjadi 4M atau 5M. Nah, itu di situ ada kenaikan harga. Itu namanya adalah itu portfolio income. Sebenarnya kalau kita hitung, Mbak, ketika saya beli 1M itu beberapa tahun ke depan itu ketika kita mau jual sudah naiknya luar biasa. Bisa 3 kali lipat, bisa 4 kali lipat.
Saya pun juga pernah mengalami seperti ini. Jadi saya pernah membeli tanah, mungkin harganya cuma 600 juta waktu itu. Setelah 4 tahun itu naik menjadi lebih, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Contoh seperti itu. Nah, di harga selisih itu ada selisih, Pak, ada selisih, sehingga itulah yang kita bisa mendapatkan harga ya, kita bisa mendapatkan hasil dari tanah yang kita beli tadi. Kalau kita mau jual ya, contoh kita dulu beli 1 M, 3 tahun ke depan jadi 5 M kita jual, akhirnya kita membeli lagi yang baru ya. Kan kalau dihitung-hitung dari kenaikan harta kita itu beberapa kali lipat. Nah, inilah yang sering orang tidak mengerti. Saya pun banyak belajar dengan para mentor-mentor itu. Kita harus bermain di situ juga. Selain kita mencari passive income, kita harus juga memperhatikan dengan itu cara mendapat penghasilan dengan cara portofolio income. Nanti saya akan bahas di video-video selanjutnya, dan mungkin ini sebagai pengawal ya, kita mengawal nanti sebanyak ilmu yang akan saya bagikan. Karena bagi saya, kalau kita punya ilmu terus nggak dibagikan itu kayaknya kok dosa gitu ya, saya berharap itu. Jadi monggo nanti yang belum mengikuti channel kami, saya akan terus berbagi di channel ini. Jadi intinya income dari portofolio income itu adalah aset yang kita beli atau tanah yang kita beli itu kenaikannya lebih tinggi daripada bunga bank atau deposito atau inflasi. Itu aja ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti channel kami. Selamat beraktivitas, selamat berjuang. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Salam dari kami. Terima kasih semuanya.